يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى روح المهاجر أحمد بن عيسى والأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأولاده الجميع وإخوان الجميع. ثم إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الأحداد أصولهم وفروعهم. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي وأصوله وفروعه. ثم إلى الشيخ النووي بن عمر الجاوي البنتني. ثم إلى الشيخ والدي الحاج أحمد مصطلح بدوي حنفي. ثم إلى الشيخ أحمد مرزوقي بن مرصاد. ثم إلى روح حبابة سكينة بنت سيد علي بهرون. ثم إلى أرواح من علماء وأهل لندر جميعا. ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله الكريم يتغشانا تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلانية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع
wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa khatamil mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, seluruh pengurus DKM Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat dan anugerah. Taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kita. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Teriring harapan kita, mudah-mudahan kita yang hadir kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fasal baru ya? Belum? Apa terakhir? Oh, situ. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Wa yajibu tarku jami'il muharramat wa nahyu murtakibiha wa man'uhu qahran minha in qadara alaihi wa illa wajaba alaihi ay yunkira dhalika biqalbihi wa mufaraqatu mawdi'il ma'siyati wal haramu ma tawa'adallahu murtakibahu bil iqabi wa wa'ada tarikahu bis thawabi. Baik. Selanjutnya yang wajib dilakukan oleh setiap mukallaf adalah dia wajib meninggalkan seluruh yang diharamkan dan wajib melarang pelaku keharaman dan mencegahnya secara paksa kalau memang dia mampu melakukannya.
Kalau tidak, maka harus dia mengingkari di hatinya, di kolbunya. Dan sesegera mungkin mufaraqah, berpisah maudhi'il ma'siyah, dari tempat maksiat tersebut. Artinya segera dia harus meninggalkan tempat maksiat tersebut kalau dia ternyata tidak mampu mencegah atau melarang pelaku maksiat itu, minimal dengan hati, dan harus segera pergi dari tempat tersebut, gitu ya. Nah, jadi wajib nih meninggalkan seluruh yang Allah haramkan. Nah, kalau sedikit mau bahas dari sisi usul fikihnya, Pak. Dulu masuk ke definisi haram dulu. Haram itu apa sih tadi itu? Dan haram adalah ma tawa'adallahu murtakibahu, perbuatan atau suatu perlakuan yang Allah ancam pelakunya dengan siksa, dan Allah menjanjikan yang meninggalkannya dengan pahala. Jadi sesuatu yang haram adalah sesuatu yang Allah janjikan pelakunya yang Allah ancam pelakunya mendapat dosa, mendapat siksa, dan Allah menjanjikan yang meninggalkan haram ini mendapat pahala. Nah, kalimat yang meninggalkan yang haram ini mendapatkan pahala, ulama khilaf, Pak. Ya, jadi wa wa'ada, kan definisi haram tadi. Yang kedua, wa wa'ada tarikahu bisawab, ya, dan Allah menjanjikan, ya, orang yang meninggalkan perilaku haram itu dengan pahala. Nah, apakah pahala dengan meninggalkan yang haram itu otomatis dapat? Apa harus diniatkan? Nih, di saat ini, sekarang, di jam ini, kita sedang melakukan taklim, i'tikaf di Masjid Nurul Amal, maka otomatis kita tidak zina, kita tidak minum khamr, kita tidak membunuh, kita tidak sedang merampok, kita tidak sedang bergunjing, kita tidak sedang namimah. Nah, itu kan ada banyak larangan-larangan Allah yang Allah haramkan, yang otomatis kalau satu waktu kita isi dengan perbuatan baik, kan perbuatan yang jahat ini atau perbuatan maksiat ini otomatis kita nggak kerjain dong, otomatis kita tinggalin dong. Nyambung gak ini? Kan waktu yang sekarang kita lewati ini ada potensi kita maksiat, ada potensi kita kalau nggak ke masjid kita gosip di warung kopi, ya kan? Ada potensi kalau kita nggak duduk di Nur Amal kita ngelihat yang bening-bening, air. Artinya ada potensi di setiap waktu yang kita lewati, paham nggak? Nah, dengan kita mengisi waktu ini dengan perbuatan baik, kan otomatis perbuatan maksiat nggak kita kerjain dong. Apakah otomatis itu dapat pahala? Nah, sebagian besar ulama mengatakan harus diniatkan. Jadi kalau kita mau ngelakuin sesuatu, makanya niat. Ya Allah, aku niat meninggalkan seluruh perbuatan yang haram dengan saya mengikuti taklim di Nurul Amal. Nah, jadi nanti dari setiap perbuatan haram kita dapat pahala tuh. Saat sekarang kita lagi duduk di Masjid Nurul Amal mengerjakan taklim, berarti kita dapat pahala taklim, dapat pahala i'tikaf, ya kan? Nah, dapat pahala juga tambahan. Pahala tidak zina, pahala tidak minum khamar, pahala tidak membunuh, pahala tidak mencuri, pahala tidak segala macam itu. Semua item-item perilaku maksiat kita bisa dapat pahala. Lah kan itu enak. Nah, tapi kata ulama diniatin. Makanya setiap mau ngelakuin perbuatan baik, niatin juga meninggalkan perbuatan jahat. Jadi ya Allah, saya niat sholat misalnya, dalam hati Allah saya mau sholat.
dengan sholat ini saya tinggalkan semua perbuatan yang haram. Ya Allah, saya pengen i'tikaf. Ya Allah, saya tinggalkan semua perbuatan yang haram. Nah, jadi itu pahalanya cuma karena niat. Tapi ada juga ulama yang mengatakan enggak usah diniatin, udah otomatis. Kalau orang memilih perbuatan yang baik, ya otomatis dia tidak memilih perbuatan yang jelek. Dengan dia tidak memilih perbuatan jelek, otomatis dari awal niatnya udah ninggalin itu. Paham nggak? Ada khilaf di ulama. Paham nggak? Bapak Ibu datang ke sini, ini kan sudah otomatis menunjukkan bahwa Bapak Ibu dari awal meniatkan untuk datang ke sini, memilih ini. Nah, dengan Bapak Ibu hadir di sini, berarti Bapak Ibu memilih yang baik dan sudah dari awal meninggalkan yang tidak baik. Jadi ada juga yang mengatakan nggak usah diniatin, udah otomatis dapat. Begitu kita mengerjakan perbuatan baik, ya perbuatan maksiat yang memang Allah larang, yang kita tidak kerjakan itu, ya udah otomatis dapat pahalanya. Tuh kan, jadi besar banget pahalanya, jadi enak. Ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi seorang mukallaf wajib meninggalkan perbuatan yang haram dan mencegah orang yang melakukan perbuatan haram tersebut. Ya, mencegahnya atau melarangnya dengan paksa kalau dia memang mampu melakukan itu. Kalau tidak, minimal dengan hati. Nah, kalau sudah hati saja tidak bereaksi melihat kemungkaran, berarti hatinya telah mati. Nah, sekarang kata Syekh Ibnu Athaillah, ciri hati yang mati, Bapak Ibu, itu ada dua. Ini di kalam hikmahnya Ibnu Athaillah di kitab Al-Hikam ke-48. Kata beliau, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Di antara ciri atau tanda matinya hati adalah dia tidak bersedih saat dia tertinggal kelewatan kesempatan berbuat baik. Jadi kalau ada orang kelewatan kesempatan berbuat baik, dia nggak ada rasa sedih, berarti hatinya mati. Kenapa? Sekarang gini, kita aja kalau kelewatan hal-hal yang bersifat duniawi, yang kita senang, yang kita incar, yang mendatangkan keuntungan buat kita pasti ada perasaan sedih, kecewa kok. Contoh, misalnya ada ibu-ibu ketemu sama temennya, sama tetangganya di pasar. Kamu kok kemarin gak ke kelurahan? Lah emang ada apaan? Lah ada bantuan, bansos. Temennya udah panik kan? Yang bener kamu. Lah iya, emang gak baca grup di WA? Di grup udah diumumin itu, di grup RW. Ada bantuan 300.000 per orang. Tapi kemarin, makanya saya tanya kok kamu gak dateng? Ketinggalan, kata dia, ya Allah dari kemarin anak main bocah main HP saya dimainin bocah, jadi grup WA kagak kebaca. Jadi ketinggalan info. Kira-kira bagaimana itu reaksinya? Jangan tanya, ya Allah, lumayan ya 300 ya. Itu sampai ke bawah tidur, ke bawah mimpi itu. Tuh, ada perasaan begitu ketika kelewatan kebaikan yang sifatnya duniawi. Atau sekarang nih lagi demam Piala Dunia, ada anak muda udah masang alarm mutar malam nih, tim favorit gua main, Ronaldo, Portugal. Udah set alarm, kelewatan, bablas. Dia pasang alarm tapi kagak bangun. Kadang-kadang malah bininya diomelin, lu apa kagak bangunin gua? Begitu. Kenapa? Ada perasaan sedih, kelewatan pertandingan yang dia ingin tonton. Betul nggak? Itu sifatnya duniawi.
Atau misalnya orang kelewatan kagak kebagian Jumat berkah. Begitu dia keluar sangkain masih banyak. Ya Allah udah habis Pak, mohon maaf ya Pak. Dalam hati, ya Allah gue zikirnya kelamaan kali ini ya. Zikirnya disalahin, kelamaan ya zikir. Tau gitu gue zikir sambil jalan dah. Dan begitulah kemarin saya isi khotbah di Masjid Asy-Syifa tuh Bintara. Begitu saya masuk parkir mobil, itu saya lihat di parkiran sendal udah berjajar Pak. Sendal berbaris sudah. Saya udah feeling pasti Jumat berkah ini. Begitu saya turun tanya security, Pak ini apa? Biasa Ustadz, bocah itu kerjaannya. Dia ngantri buat dapat Jumat berkah. Sendalnya dia udah antriin tuh. Saya bilang, dari pagi nih Pak berarti bocah. Lah dari pagi mending dari malam Ustadz. Dari malam bocah udah ngetekin tempat. Makanya kata security kadang-kadang kalau kita iseng kita pacakin posisi itunya, posisi antrean. Itu dia Bapak Ibu. Jadi kalau kita ketinggalan ya perbuatan baik tapi kita nggak ada rasa menyesal, nah itu bisa jadi tanda hati kita mati. Itu ketinggalan jamaah, ketinggalan di majelis. Ya Allah malam Kamis ya. Ya Allah ini pengajian Ustaz Idkon ini, ya Allah lupa banget gua. Ya Allah sedih amat ini, kecewa banget gua kagak datang. Kira-kira snacknya apa ya? Snack. Yang diincar snack ya ternyata. Dah itu ya. Jadi harus ada perasaan sedih, harus ada perasaan kecewa kalau ketinggalan perbuatan baik. Itu berarti tandanya hati kita belum mati. Ya, ketinggalan jamaah, ketinggalan qabliyah subuh, ketinggalan sholat duha, lupa sholat ini, lupa baca Quran, lupa sholawat tadi. Dan ciri yang kedua, watarkun nadam. Ya, yang ciri kedua hati seseorang mati adalah dia tidak menyesal ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Dia tidak menyesal atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Ya tidak menyesal. Bahkan mungkin itu tadi mamerin dosa, mujahirin. Ya, kata Nabi dalam hadis Bukhari nomor 6069, ya kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku bakal diampunin kecuali orang yang menjaharkan. Menjaharkan apa? Menjaharkan dosanya dengan niat untuk berbangga. Kalau niatnya dia curhat misalnya sama tokoh agama, sama ustadz, niatnya pengen minta solusi, gimana nih ustadz, saya masih suka dosa begini-begini, kalau saya mau keluar dari dosa ini caranya gimana? Kalau gitu boleh. Tapi ini enggak, pamerin. Nah Nabi sampai mendefinisikan wa inna minal mujaharati, di antara definisi mujaharah adalah ayya'mala rajulu bil laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahullah. Dan di antara kriteria orang yang menjaharkan dosanya, orang yang berbuat dosa di malam hari dan kemudian paginya sudah Allah tutup aibnya, sama dia dibongkar. Dia cerita ke teman-temannya, fulan alimtul barihata kada wa kada, semalam dong gua ngepur kan Brazil sama Jepang, menang gua taruhan. Temennya kagak ada yang tahu dia taruhan semalam, jadi dipamerin. Gara-gara dia menang, dia bangga, dipamerin ke temennya, ayo lu gua traktir. Malah ditraktir temennya pakai hasil taruhan. Ya temennya iya aja lagi. Nah ini namanya mujahirin. Atau ada lagi yang, wah lu mah cuma taruhan doang, gua dong nobar no di diskotik ini, nobar Piala Dunia 3 botol gua habis kagak mabok. Bangga dia. Nah, orang air mineral dia habisin, dia tenggak. Air putih dia tenggak 3 botol, mana dia mau mabok. Orang-orang yang begitu tuh namanya mujahirin, Bapak. Kagak diampunin dosanya Allah. Zaman sekarang malah dosa dibikin konten. Iya kan? Dosa dikontenin, dibuka aibnya. Oh Allah, ini yang kemarin saya udah sampilin kan, kita di MUI lagi berperang lawan LGBT nih Bapak Ibu. LGBT di Indonesia udah meresahkan sekali nih, ya.
Kita udah mendesak pemerintah untuk membuat supaya ini LGBT ya pelaku dan pengkampanyenya dipidana nih. Ini portal resmi mui.org.id ya. Ya, ini berita 27 Juni nih ya, masih hangatnya kemarin. Kita sudah duduk sama Komisi 8 DPR. Ya. Kita mendesak pemerintah bikin aturan bukan hanya pelaku LGBT, pengkampanye LGBT juga harus masuk pidana. Kita ditentang sama 37 organisasi di seluruh Indonesia. Jadi secara tidak langsung 37 organisasi ini mendukung LGBT. Nih 37 organisasi ini dirinci. Ada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Center for Legal Pluralism Studies, YLBH Surabaya, Social Justice Indonesia, ada 37. Yang padahal nih Komisi 8 DPR sudah satu suara dengan kita di MUI bahwa LGBT ini bahaya, ancaman serius untuk kedaulatan bangsa, untuk masa depan bangsa. Harus diberikan porsi khusus. Karena mereka udah makin terang-terangan, Pak. Malah mengkampanye. Nih, ada pasangan nih. Yang ini nih, dia bangganya, dia bilang aku HIV positif, aku HIV negatif, aku manusia, kalian manusia. Tuh. Nggak ada yang beda kata dia. Mau Bapak disamain sama dia? Mau Bapak disamain sama dia? Enak aja, nggak ada beda, apa yang lalu peang. Udah jelas-jelas beda, lu sama binatang aja beda, muliaan binatang. Kalau begitu, iya kan? Islam itu tetap merangkul pelakunya. Kalau Anda mau berubah, Anda mau tobat, Islam terima kok. Ya tapi kalau Anda sudah begini, menganggap ini normal, bahkan sudah menganggap ini bukan dosa, wajib kita perangi, Pak. Iya, kan sudah bilang dari kemarin-kemarin. Seanjing-anjingnya anjing, iya nggak? Seanjing-anjingnya anjing, kagak ada anjing jantan datang ke anjing jantan buat kawin, ada. Itu dia. Nah ini Pak, udah mulai terang-terangan mereka. Ya, jadi ini luar biasa berbahayanya LGBT. Kita dibilang begini, tapi kan Indonesia bukan negara Islam. Jangan maksain syariat Islam dong diterapin. Lah, LGBT yang melarang itu bukan cuma agama Islam, Pak. Semua agama, ajaran dasarnya itu melarang. Kalaupun ada oknum-oknumnya itu ya oknum belakangan. Kayak ada tuh di Amerika kan pendeta LGBT. Tahu nggak pendeta LGBT di Amerika itu pun mereka menentang nih pendeta garis lurus. Ibaratnya begitu ya. Menentang nih pendeta LGBT ini nih. Ini orangnya nih di Orlando, Florida. Tuh pendeta begitu, Pak. Bentukannya. Ini pun sudah ditentang oleh pastor-pastor di sana. Ya, sudah jadi perbincangan. Ini pun sudah menjadi ini mereka adalah ya. Maka ini luar biasa bahaya. Nah, kemarin saya nyampein materi ini di Bulak, Pak. Selasa malam Rabu kan jadwal saya di Bulak, di Musola Istiqomah. Selesai taklim, ngobrol sama pengurusnya ngomong, betul Ustaz, di Puskesmas Haji Dogol, Puskesmas Haji Dogol, Duren Sawit, itu lurahnya bilang, data di Puskesmas itu menunjukkan anak-anak muda laki-laki banyak yang terserang penyakit kelamin. Cuman belum dipastikan apa penyebabnya. Tapi sudah mulai data menunjukkan meningkat ininya. Datanya gitu meningkat ini. Nah, jadi ini orang-orang mujahirin, Pak, yang memproklamirkan dosanya dengan bangga. Wal'iyadzubillah, itu gak bisa diampunin kata Nabi. Dan kenapa orang hatinya bisa sampai begitu? Salah satunya meremehkan dosa. Surat Al-Mutaffifin apa?
ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nih, ya kalla bal rana, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, ron ini itu nuktatun sauda, noda hitam. Jadi idza kana al-abdu akhta'a khati'atan, kalau seorang hamba berbuat satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, di hatinya akan diberikan noda hitam. Ya, fa idza naza'a wastaghfara, kalau dia berhenti dari perbuatan dosa itu, beristighfar, tsumma taba, kemudian dia bertaubat, suqila qalbuhu, qalbunya, hatinya dibersihin sama Allah. Tapi wa illa, kalau tidak taubat, tidak istighfar, zida ala qalbihi, itu noda-noda hitam ditambah di dalam hatinya sampai akhirnya menutupi hati dia, dan pada akhirnya dia hatinya akan gelap, lama-lama menjadi keras, dan lama-lama bahkan menjadi mati. Kalau sudah mati, sudah ya sulit untuk keluar dari itu ya, harapannya tipis kan. Alhamdulillah, karena hati ini sensor kita Pak. Tempat mendapat hidayah di hati, tempat nasihat bisa masuk itu dari hati. Nah, kalau hati ini udah mati, ibarat gelas kebalik, kita mau tuang air sebanyak apapun, ngisi nggak tuh gelas? Gelas nih terbalik nih, terus terbalik, terus kita isi gitu, keisi nggak kira-kira? Kagak lah, sebanyak apapun yang kita tuang airnya, yang ada tumpah doang. Kenapa? Karena hatinya udah mati, udah nggak bisa. Jadi nasihat kayak apapun udah kagak kena. Kayak Fir'aun udah begitu. Dari yang paling lemah lembut nasihatnya, dibilangin sama dua orang nabi, Nabi Musa dan Nabi Harun, masih gak kena juga. Itu sampai diperangin masih gak takut juga. Alhamdulillah ya. Ngeri kalau hati udah mati, ngeri ya. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita agar tetap hidup dan tidak mati. Nah, salah satunya pakai apa ngidupin hati? Zikir, Pak, banyakin. Dan zikir terbaik adalah salah satunya baca Al-Quran. Quran baca. Hari gini mah kagak ada alasan kagak bisa baca Quran. Dari handphone bisa baca Quran. Dimanapun kita bisa nemuin Quran. Wudhu dimanapun ada air. Sekarang kita di Jakarta. Baca Quran, paksain. Ya, jadi harus ada perasaan kalau nggak baca Quran sehari itu kayak, duh gimana gitu. Bahkan ada sahabat di zaman Nabi itu sampai istrinya ngeluh ke bapak mertuanya. Ntar ini ada di hadis apa namanya? Di hadis Riyadhus Shalihin, cuman kita masih panjang. Ini saya spill aja. Jadi ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As ini terkenal ahli ibadah, sampai digambarkan ibadahnya tiap malam tahajud gak berhenti, baca Quran semalam dikejar khatam. Abdullah bin Amr bin As semalam dikejar khatam. Begitu istrinya udah kagak tahan nih, sampai bahasanya begini Pak. Begitu bapaknya Abdullah bin Amr, yaitu si Amr, nanya tentang anaknya ke istrinya, nanya nih, kata istrinya, ni'mar rajulu min rajul, wahai ayah mertua, ini anakmu, yaitu suamiku, sebaik-baiknya laki-laki, sealim-alimnya laki-laki, sebanyak-banyaknya orang ibadah, nggak ada yang bisa ngalahin suami saya ibadahnya, karena saking rajin dan banyaknya. Lam yata' lana firashan wa lam yufattish lana kanafan mundu ataina. Tapi dari sejak saya nikah dengan anak ayah, saya belum dicolek-colek. Ada begitu hadisnya. Bukan hadis porno ini, bukan. Untuk menggambarkan saking si suami terlalu fokus
ibadah. Bahkan ini bahasanya walam yufattish lana kanafan. Baju saya belum pernah dibuka sama dia. Dari saking yang dibuka Quran mulu. Semalam khatam, Pak. Jadi, wah, dah. Ini kata bininya, saya kagak belum pernah dicolek. Dibuka apa baju aja belum pernah sama dia. Sibuk mulu baca Quran tiap malam ibadah. Nah, bapaknya dengar begitu marah. Dilaporin ke Nabi, sama Nabi diomelin, lu jangan begitu. Inna li zaujika 'alaika haqqan, istrimu itu punya hak. Jangan Quran mulu dibuka, kancing bini buka. Ya gitu, karena kasusnya begitu. Kalau bapak mah gak usah diajarin. Justru saya ngajarinnya buka Quran, jangan kancing bini mulu. Kalau bapak mah terbalik. Ini berbeda kasus. Abdullah bin Amr bin Al-As itu saking ahli ibadahnya, Quran mulu yang dibuka. Begitu kira-kira. Domelin. Jadi kudu seimbang hidup. Tuh. Jadi kelewat rajin juga salah, Pak. Sampai kategori menzolimi pihak lain, dalam hal ini istri, kan begitu. Bahkan di dalam riwayat yang lain, inna liwaladika 'alaika haqqan. Bahkan anaknya Abdullah bin Amr As kagak pernah diajak jalan. Itu kagak boleh begitu Islam. Jadi kata Nabi, itu anak ente punya hak. Masa anaknya punya bapak tapi kayak kagak punya bapak? Itu tuh. Jadi saya sekarang udah mulai diprotes sama anak saya, ayah ngajar mulu. Saya udah mulai, waduh ini kayaknya udah kelewatan. Maka saya sesekali nyempetin, ini liburan nih, anak-anak habis liburan nih. Kemarin udah ke PRJ, udah saya ajak berenang, udah saya ajak main ke mall. Saya penuhin haknya, biar saya kagak dapat tuntutan juga dari Rasul gitu ya. Tetep Pak, ya. Makanya Gus Baha juga kan sering ngomong begitu ya. Saya paling kagak suka disoanin sama wali santri kayak sama tamu kayak kalau memang saya udah di rumah. Karena ketika saya udah di rumah, saya milik istri dan anak-anak saya. Kalau Anda mau tanya ke saya tentang hukum apapun, selama saya di luar, kapanpun silahkan tanya. Lah ini kan sekarang kiai-kiai sekarang tradisinya udah di rumah juga diparanin. Dan kalau kiai-kiai sekelas Gus Baha yang terkenal begitu, lah bisa 24 jam tamu kagak berhenti Pak. Lah terus anaknya kapan? Punya hak main. Bininya kapan? Punya hak untuk ngobrol, untuk bercanda, untuk sekedar mengeluarkan keluh kesah. Padahal ibu-ibu perempuan itu dalam penelitian medis kan, atau dalam dunia psikologis itu harus keluar dalam sehari semalam kata-kata berapa? 2000 ya? Iya, berapa ribu? Jadi beda Pak, perempuan itu harus mengeluarkan kata dalam berapa tuh? 16.000 sampai 20.000. Jadi kalau bapak punya bini bawel, alhamdulillah Pak, sehat namanya. Berarti bininya normal. Iya. Kalau punya bini diem kayak ayam sayur, berarti ada masalah. Tapi kalau bini bapak bawel, ngomel mulu, cerewet, itu emang udah fitrahnya perempuan begitu. Dia harus mengeluarkan kata 16.000 sampai 20.000 per hari. Nah makanya perempuan-perempuan zaman dulu yang soleha menyiasatinya gimana? Dipakai kata-kata itu yang keluar dengan zikir, diisi dengan zikir, baca Quran. Jadi secara hormon udah terpenuhi nih kata-kata dia yang 20 hari. Iya, ibu-ibu kan begitu, perempuan emang fitrahnya begitu udah. Kita ngasih omongan 1, ngebalikinnya 5. Perempuan tuh begitu. Ya, jadi daripada yang keluar kata-kata tidak baik, apalagi sampai ke suami berkata tidak baik kan dosa. Ya udah, banyakin zikir, terutama doa buat anak. Ibu jangan sembarangan ya ngomong. Sama anak lagi marah apapun, jangan keluar kata-kata jelek. Ya udah, dasar lu, anak begini-begini, gue sumpahin lu begini. Itu kejadian bentar. Makanya di Mekah Al-Mukarramah ada seorang ibu ketika lagi nyiapin makanan buat tamu, anak laki-lakinya yang masih usia balita numpahin pasir ke atas makanan.
Ini makanan nih, tamu lagi bertamu, ini makanan udah siap, makan berat, nasi. Anaknya datang, pasir ditumpahin ke makanan. Ibunya marah, manusiawi, tapi doanya yang keluar apa? Semoga Allah menjadikan engkau pelayan dua Masjidil Haramain Asy-Syarifain. Jadilah kemudian setelah dewasa Imam Sudais. Itu Imam Sudais tuh. Jadi Imam Masjidil Haram. Salah satu dari berkat doa ibunya saat lagi marah, makanan udah jadi buat tamu ditumplekin pasir. Kata doa ibunya, saya doain kamu menjadi imam Haramain Asy-Syarifain. Jadi, nah ibu begitu kalau lagi marah sama anaknya, anak lagi bikin ulah nih, lagi bikin tikar, lagi nyebelin banget kan, mama doain kamu jadi presiden, gitu ya, atau jadi apalah gitu. Itu hati-hati mulut ibu tuh, ya sakti mulut ibu nih, apa ya, bisa jadi kayak doanya wali. Tuh Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar dari kisahnya Abdullah bin Amr al-As, ya semua ada porsinya, semua ada haknya. Ya kalau memang, makanya kita kan nggak mungkin juga kita kayak Abdullah bin Amr al-As kan. Ya udah, makanya kata Nabi di hadis itu ngajarin ke Abdullah bin Amr bin As, jangan semalam khatam, sebulan sekali aja. Iqra'il Qur'ana fi kulli syahrin, khatamin Quran dalam sebulan sekali. Udah sedang itu Bapak Ibu, sehari sejuz. Jadi kalau kita udah terbiasa dengan Quran, insya Allah Allah jaga hati kita nggak mati. Di saat orang-orang Allah matiin hatinya sehingga sensornya udah kagak berguna, ngelihat yang haram disikat, nggak peduli. Mau yang halal setengah halal, apalagi yang haram diembat sama dia, pokoknya nggak peduli dia, karena hatinya udah mati. Nah ayo Quran, kita kembali lagi ke Quran. Baca Quran harus punya rutinitas baca Quran. Kata Nabi, udah sebulan sekali aja. Abdullah bin Amr bin As masih nawar, inni utiku afdhola min dzalik. Jangan sebulan sekali, kelamaan ya Rasul. Saya bisa kok lebih cepat dari itu, lebih hebat dari itu. Ya udah, khatamin fi kulli 20 hari sekali. Kalau 20 hari sekali berarti seharinya berapa? Sejuz setengah. 20 hari sekali. Alhamdulillah. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, inni utiku afdhala min dzalik. Saya bisa lebih hebat lagi ya Rasul. Ya udah, hatamin dalam kurun waktu 10 hari sekali. Fi kulli 20, berarti seharinya 3 juz. Bisa? Kagak udah. Pakai insya Allah lagi. Udah kagak bakalan dah. Muka-muka begini saya tahu dah. Bukan saya meng-underestimate, bukan saya lagi ngerendahin. Kagak bakal bisa dah kita 3 juz. Udah paling sedang sejuz sehari, udah sedang dah. Dicicil bisa itu masih. Subuh cicil 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, isya 2 lembar. Bisa itu kalau sehari juz. Abdullah bin Amr masih bilang, 10 hari masih kelamaan ya Rasul. Inni utiku afdhala min dzalik. Saya bisa lebih cepat lagi. Ya udah, fi kulli sab'in, khatamin dalam kurun waktu 7 hari sekali. 7 hari sekali, seharinya berarti 4 juz lebih dikit. Karena kan 7 kali 4 28 kan? Ya 4 juz 2 lembar lah sehari. Akhirnya terus Nabi bilang wala tazid ala dzalik, dan gak boleh lebih cepat dari itu. Kenapa? Tadi jasadmu punya hak untuk istirahat. Kalau ente baca khatamin Quran semalam sekali, kapan tubuh ente istirahat? Gak usah begitu, Islam gak begitu. Jangan niru yang kayak di India tuh Pak. Ya ada tokoh di India berdiri, ya berdiri nggak mau duduk, ya berdiri tanpa duduk selama berapa puluh tahun ya katanya kakinya sampai bengkak Pak. Nih Bu, ini menurut dia ya ibadahnya dia untuk Tuhannya dia ya, untuk Tuhannya dia. Cuman Islam tidak seperti itu sampai menyiksa. Tuh kakinya sampai begitu, kakinya sampai udah kayak bengkak banget. Katanya ini demi mendekatkan diri kepada dewa. Dia berdiri hampir puluhan, udah tahunan lah, kalau nggak dibilang puluhan tahun. Sampai badannya disanggak pakai kayu begitu, tuh kakinya udah pada begitu. Alhamdulillah alal Islam.
Alhamdulillah Allah jadiin kita orang Islam, ya kan? Yang agama ini yang paling logis. Sampai sahabat khatam semalam sekali aja kan, kalau kan secara zahir kan bagus banget ya, dilarang sama Nabi. Kenapa? Jasad ente punya hak istirahat, ini kan hak jasadnya, kakinya kesian begitu, menyiksa diri kalau dalam Islam. Ada lagi yang Hindu juga, dia kalau yang ini kan berdiri, ada lagi yang tangannya ke atas mulu. Kagak percaya Pak. Iya, tangannya tak pernah turun Pak. Ini lagi-lagi dia anggap sebagai sebuah bentuk ibadahnya dia. Nih, tuh mengangkat tangan selama 50 tahun Pak. Begitu tuh ngangkat tangan tuh. Ya Allah, saya ngangkat tangan setengah jam aja sampai ini Pak. Ini 50 tahun ngangkat tangan nggak pernah diturunin. Ya, kelamaan orang mau melihat videonya. Tuh. Jadi tangannya nggak turun-turun Pak. Jadi luar biasa ya. Jadi ya intinya Islam nggak begitu Bapak Ibu. Kita disuruh tetap sholat malam, tapi tetap disuruh tidur. Tuh ya, ini foto-fotonya tuh, gambar-gambarnya. Ini orangnya. Tangannya sampai begitu, lihat. 50 tahun tangannya nggak pernah turun begini. Lah, kayaknya nggak kebayang ya. Sekali kayaknya pernah kali turun, dia curang gitu kali ya. Lah pegel Pak bisa. Tapi ya kalau emang bisa sih hebat bener. Saya takjub juga gitu. Iya, jadi memang orang-orang Hindu-Hindu di India ini ekstrim Pak, untuk mendekatkan diri kepada dewanya, kepada Tuhannya gitu ya. Maksud saya sisi positif yang kita bisa ambil apa? Dia aja sampai seloyal itu Pak sama agamanya. Kita romanya segen-segenan. Padahal kita udah tahu Islam yang benar, kita yang masuk surga. Kenapa kita jadi kemudian males? Itu pun sama Nabi masih dikasih keringanan, nggak usah seluruh malam ente ibadah, tidur juga. Ya, jangan maksain diri, jasad ente punya hak, bini ente punya hak, anak ente punya hak. Begitu kan enak ya. Ngaji seminggu sekali, atau seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali. Sisanya mah terserah. Ente mau main, ente mau kerja, mau nyari duit, yang penting kewajiban jalan, jangan melakukan yang haram. Beres. Kalaupun mati, mudah-mudahan husnul khotimah. Nikmat ya jadi orang Islam. Alhamdulillah. Kita nggak usah pakai vegan-veganan. Mau makan daging apapun ya boleh, selama memang itu daging yang dihalalkan. Gitu kan. Udah, alhamdulillah. Alal Islam. Ya, makanya bersyukur atas Islam ini dengan cara ibadah ayo. Ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita agar tidak mati, dan hati anak-anak kita juga ya, supaya Allah menjaga kita dari fitnah akhir zaman. Dah, wallahu alam bisawab. Berarti besok fasal baru ya, tandain tuh. Fasal baru besok insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah.
Assalamu alayki ya umma Rasulillah, ya Sayyidah Aminata binta Wahbin. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin, ya Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayka ya Abul Hasan. Assalamu alayka ya Abul Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya ummata Muhammad fi masyarikil ardi wa magharibiha, al ahya'i minkum wal amwat, wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfazna wa ahlana wa auladana wa banatina min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati akhiriz zaman wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa quluba auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal hauli wal ahwal hawwil ahwalana ila sanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.